Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya adalah Menakar Kejujuran Pak Alwi dan Rumel Abbas. Jawaban atas beberapa narasi Rumel Abbas dalam buku Menakar dan beberapa pernyataan lainnya. Yang pertama, Kitab Al-Mawahib dan Al-Arba'un dan kitab palsu lainnya. Masih saja ada orang percaya bahwa ada naskah abad ke-7 yang memuat nasab Pak Alwi. Padahal telah berulang kali percobaan kedustaan dilakukan Pak Alwi untuk mempertahankan nasab. Telah terbukti mulai dari Al-Burqoh di abad 9 yang mengutip banyak nama ulama yang semuanya tidak terverifikasi. Kemudian kitab-kitab Pak Alwi lainnya seperti Al-Hurur di abad 10 melakukan hal yang sama. Belum lagi Al-Mashra'ur Rawi juga demikian. Naskah yang dinisbahkan kepada Murtadho Az-Zabidi di abad 13 Hijriah juga terbukti banyak berdusta. Tetapi sulit kita meyakinkan kepada mereka yang mempunyai mental terjajah. Untuk dapat mempertahankan nasab Pak Alwi, Rumel dalam bukunya Menakar menyebut beberapa nama kitab yang hanya nama diantaranya. Katanya ada kitab karya Umar bin Sa'ad Ad-Dhifari yang wafat 667 Hijriah yang berjudul Al-Arba'in Al-Musnad lil Imam Muhammad ibni Ali Al-Faqih Al-Alawi. Kitab ini tidak pernah ada, Faqih Muqaddam itu tidak disebutkan ulama muktabar manapun di abad 6 sampai dengan 9 Hijriah. Tidak disebut sebagai ulama, tidak disebut sebagai ahli fikih, tidak disebut sebagai ahli hadis. Lalu bagaimana ia mempunyai sebuah kitab musnad? Jelas itu kitab wayang. Jika ia mempunyai kitab musnad dan seorang muhadis, maka namanya akan dicatat sebagai perawi oleh Syamsuddin Al-Zahabi yang wafat 748 Hijriah. Dalam Mizanul I'tidal atau oleh kitab Rijal lainnya, nyatanya tidak ada satupun kitab tentang perawi hadis, dan di antara rentang hidupnya Faqih Muqaddam yang mencatat namanya sebagai ahli hadis. Begitu juga beberapa klaim Rumel yang mempunyai koleksi pribadi tentang kitab-kitab hadis yang memuat keluarga Pak Alwi seperti Al-Mawahib dan Al-Arba'un yang katanya karya Ali bin Jadid yang ditulis 611 Hijriah dan 636 Hijriah. Katanya pula di dalamnya menyebut nama Ubaidillah sebagai Nazilul Yaman, Muhammad Ali Batahan yang wafat 630 Hijriah. Dalam kitabnya Tuhfatul Murid yang katanya menyebut nama Faqih Muqaddam Abdul Haq Al-Khorrot yang wafat 581 Hijriah, yang katanya menyebut Ahmad bin Isa sebagai Nazilul Yaman. Semua kitab-kitab itu tidak ada. Itu dicatat dari ruang hampa. Jikapun suatu saat Pak Alwi berhasil menciptakan kitab-kitab itu, maka seperti ilmu pengetahuan telah berhasil membongkar skandal ilmiah mereka dari mulai tahun 895 Hijriah sampai dengan 1445 Hijriah. Ilmu pengetahuan pula akan berhasil membongkar dusta-dusta baru yang akan diciptakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rumel berbohong tentang naskah Asy-Syajaratul Mubarakah. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah 597 Hijriah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606
adalah kitab yang menjadi bukti keterputusan nasab Ba'alwi secara soreh atau tegas. Rumel Abbas mencoba membuat orang ragu bahwa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Untuk apa Rumel membuat keraguan akan nisbah kitab ini kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Jawabannya, agar angka tahun wafat Ar-Razi yang cukup tua itu tidak memvonis keterputusan nasab Ba'alwi terlalu panjang. Jika umpamanya Ar-Razi itu bukan Imam Fakhruddin Ar-Razi tetapi Ar-Razi lainnya yang cukup muda, maka keterputusan itu mungkin bisa diselamatkan. Ulama yang mempunyai nisbat Ar-Razi minimal ada 4 sosok. Pertama, Abu Bakar Muhammad Ar-Razi yang wafat 923 Hijriah. Kedua, Al-Qutub At-Tahtani yang wafat 1368 Hijriah. Ketiga, Muhammad bin Musa Ar-Razi 273 Hijriah. Dan keempat, Imam Fakhruddin Ar-Razi 606 Hijriah. Jika umpamanya Ar-Razi penulis Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah Abi Bakar Ar-Razi yang wafat 923 Hijriah, maka selamatlah dalam hitungan Rumel Abbas keterputusan nasab Ba'alwi karena angka tahun tersebut lebih muda dari Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah. Padahal tidak sesederhana itu. Keterputusan nasab Ba'alwi adalah fakta sejarah yang sulit untuk diselamatkan, walau dengan kedustaan. Dalam kesempatan lain, penulis mungkin akan mengurai bahwa nasab Ba'alwi ini memang nasab palsu, walau tanpa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi baiklah, kita akan uji terlebih dahulu usaha Rumel Abbas yang sekuat tenaga mencoba membuat orang ragu bahwa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Rumel Abbas mengatakan, dan banyak nama-nama ulama yang dinisbahkan dengan Ar-Razi, namun belum tentu ia menunjukkan tokoh spesifik kecuali disebutkan pula nama lengkapnya, julukannya atau petunjuk lainnya sebagai penguat. Rumel Abbas 2023. Kalimat Rumel Abbas itu suatu kesengajaan berdusta. Kalimat itu ia tunjukkan untuk orang-orang yang tidak mampu membaca kitab kuning, yang tidak mampu merujuk langsung kepada naskah kitabnya, agar mereka ragu, benarkah kitab itu ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, sedangkan yang tertulis hanya Ar-Razi. Bisa jadi itu adalah Ar-Razi lainnya. Sekarang penulis buktikan bahwa Rumel telah berdusta, seakan yang tertulis dalam naskah itu hanya kata Ar-Razi. Kemudian diyakini sebagai Imam Fakhruddin Ar-Razi. Naskah manuskrip yang tertulis di dalam naskah kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak hanya nama Ar-Razi, tetapi disebut lengkap nama aslinya, kunyahnya, dan nisbatnya. Teks aslinya sebagai berikut. Wa hadza khattu Muhammad ibn Umar bin Al-Husaini Ar-Razi, musannifi hadzal kitab, khatamallahu lahu bil khair, asbatahu fi hurrati Sya'bana sanata sab'in wa tis'ina wa khamsumi'atin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadi wa alihi ajma'in, wa katabahul fakir Wahid bin Syamsuddin sanah 825, Asy-Syajaratul Mubarakah Shahifah 228. Ini adalah tulisan Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi, pengarang kitab ini. Semoga Allah mengakhiri dengan baik. Kitab itu ditetapkan pada awal Sya'ban tahun 579, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan sholawat teruntuk sebaiknya makhluknya Muhammad, dan untuk
seluruh keluarganya. Kitab itu ditulis oleh Al-Fakir Wahid bin Syamsuddin tahun 825. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah halaman 228. Dari kalimat di atas kita dapat pahami bahwa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah tulisan Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Razi. Siapakah dia? Apakah benar ia adalah Imam Fakhrur Razi? Lihat dalam kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia mengatakan Al-Fakhrur Razi huwa Muhammad bin Umar. Al-Fakhrur Razi ia adalah Muhammad bin Umar. Lisanul Mizan 7/165. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama abad ke-9 Hijriah, mengkonfirmasi nama Imam Al-Fakhrur Razi memang Muhammad bin Umar. Dia juga dalam kitab Kashfud Dunun karya Haji Khalifah yang wafat 1067 Hijriah. Ia mengatakan wasyarhuha al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi al-Mutawaffi sanata 606 sittun wa sittumi'atin. Dan kitab itu disarai oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah. Kashfud Dunun 2/312. Jadi jelaslah bahwa nama Muhammad bin Umar Ar-Razi yang tertulis dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mau mengelak bagaimana lagi? Mau membohongi orang dengan cara apa lagi? Tuh. Yang ketiga, kata Rumel, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sudah dijadikan disertasi. Dalam podcast di Pada Suka TV 8 April 2024, Rumel mengatakan Muhammad Soleh Azzarkan 11 tahun sebelum Al-Marghazi ke Turki itu sudah menemukan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dan menjadikannya disertasi Al-Fakhrur Razi wa Ara'uhu Al-Falasifah. Benarkah Muhammad Soleh Azzarkan sudah menjadikan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebagai disertasi? Silahkan pembaca cek di internet judul tersebut. Lebih lengkapnya karya Azzarkan itu berjudul Al-Fakhrur Razi wa Ara'uhu Al-Kalamiyah wal Falasifah. Pembaca akan menemukan dua kedustaan dari Rumel Abbas. Pertama, bahwa judul tersebut adalah sebuah disertasi. Jika pembaca mencari keterangan siapa sosok Azzarkan ini, maka pembaca akan menemukan keterangan bahwa judul di atas bukan judul untuk disertasi Azzarkan, tetapi ia adalah sebuah tesis program magister. Kedustaan pertama ini bisa dimakfu atau dimaafkan jika hanya karena salah ingat, tetapi jika karena sengaja, maka soheh yang demikian itu disebut kedustaan. Kedustaan yang kedua adalah bahwa tesis itu berisi tentang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seakan-akan kitab Asy-Syajarah itu adalah objek penelitian dalam tesis Azzarkan itu. Ini adalah sebuah kedustaan dan kedustaan ini jelas deliberately, kesengajaan berbohong yang tidak bisa dimakfu. Kenapa demikian? Karena tesis Azzarkan yang berjudul Al-Fakhrur Razi wa Ara'uhu Al-Kalamiyah wal Falasifah, Al-Fakhrur Razi dan pendapat-pendapatnya dalam ilmu kalam dan filsafat. Dari judulnya saja kita tahu bahwa ia berbicara tentang pendapat Ar-Razi dalam ilmu kalam dan filsafat, bukan bicara tentang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah.
Jadi ketika Rumel mengatakan menjadikannya disertasi, itu jelas tidak sesuai fakta alias berdusta. Karena yang dijadikan objek tesis itu adalah pemikiran Ar-Razi dalam ilmu kalam dan filsafat, bukan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tentang ilmu nasab. Rumel juga menyatakan bahwa Az-Zarkan meragukan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebagai kitab nasab karya Al-Fakhrur Razi. Jika kita membaca kitab Az-Zarkan di atas, maka kita akan mengetahui ketika ia membahas tentang kitab-kitab karya Ar-Razi, Az-Zarkan mengklarifikasi, mengklasifikasikan karya-karya itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kitab-kitab yang sohihun nisbah, soheh nisbahnya dengan yakin. Kukun nisbah yang diragukan nisbahnya. Dan yang ketiga, manhulun nisbah, dinisbahkan kepada Ar-Razi, padahal telah jelas itu bukan karya Ar-Razi. Ketika Az-Zarkan mengklasifikasikan Asy-Syajaratul Mubarakah kepada yang diragukan nisbatkan kepada Ar-Razi, itu sangat wajar karena ia belum melihat secara langsung manuskrip kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Dalam kitab itu hanya mengatakan bahwa manuskrip itu ada 2. Pertama, terdapat di Jona 1755. Yang kedua terdapat di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Keterangan itu bukan karena ia telah menemukan manuskrip itu atau ia mengunjungi kedua perpustakaan itu, tetapi karena ia membaca sebuah kitab katalog manuskrip yang terdapat dalam kitab katalog berjudul Fihris Ma'had Al-Makhtutot, juz 2 halaman 455, sebagaimana dijelaskan dalam footnote kitab Az-Zarkan tersebut. Sangat wajar Az-Zarkan meragukan kitab itu sebagai karya Ar-Razi karena ia belum melihat bentuk fisiknya atau membaca mikrofilmnya, dan karena memang kitab itu baru ditahqiq oleh Syekh Mahdi Rojai dan diterbitkan pada tahun 1409 Hijriah. Jika ia telah membaca manuskrip atau kitab tersebut dan membaca di akhir kitab itu, maka kitab itu ditulis berdasarkan salinan asli tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka ia akan mengklasifikasikan dalam klasifikasi pertama, yaitu kitab-kitab yang sahih sebagai karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang keempat, ya, Rumel tidak paham makna mukhtasar dalam ilmu kitab. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah diawali oleh kalimat hadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah ringkasan dalam ilmu nasab. Kata Rumel, jika penulis mengklaim naskahnya sebagai mukhtasar ringkasan, apakah mustahil jika terdapat banyak nama yang tidak dicantumkan, seperti Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir misalnya? Pertanyaan itu mengindikasikan Rumel tidak memahami makna mukhtasar secara umum, dan makna mukhtasar dalam ilmu nasab secara khusus suatu mukhtasar atau ringkasan tidak boleh mengurangi dari muradul kalam, maksud pembicaraannya. Ia hanya mengurangi dari tatwilul kalam atau memperpanjang pembicaraan. Seperti pada halaman pertama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tersebut, Imam Al-Fakhrur Razi menyebutkan anak yang berketurunan dari Sayyidina Ali ada 5, padahal keseluruhan anak Sayyidina Ali banyak. Para sejarawan mencatat mencapai 18 anak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi hanya 5 yang berketurunan saja. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajaratul Mubarakah adalah kitab ringkasan. Kalau ia kitab itnab bukan mukhtasar, maka akan disebutkan dulu banyak anak Sayyidina Ali berjumlah 18, yaitu Hasan, Husain, dan seterusnya.
Baru kemudian mengatakan, sedangkan anak yang berketurunan dari 18 itu hanya 5, mereka adalah, dan seterusnya. Jika Imam Fakhrul Razi mengetahui bahwa anak yang berketurunan dari Sayyidina Ali berjumlah 5 anak, lalu ia mengatakan 3, maka itu bukan mukhtasar, tetapi sengaja berdusta. Contoh lainnya, Imam Fakhrul Razi mengetahui sesuai dengan pengetahuannya bahwa anak yang berketurunan dari Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu ia katakan demikian, maka itu bukan mukhtasar, tetapi memang anaknya hanya 3. Tidak masuk logika awam. Orang yang diketahui anaknya 4 lalu dikatakan tidak dengan niat meringkas kalimat. Jika kita melihat ada 3 ekor bebek berjalan lenggak-lenggok di depan kita, lalu teman di samping kita bertanya, ada berapa ekor bebek itu? Lalu kita berkata, bebek itu ada 2 ekor. Kok 2 kan? Ada 3. Saya niat mukhtasar atau meringkas kalimat. Tidak bisa kalau ia tidak buta, tidak bisa menghitung, atau ia sengaja berdusta untuk suatu tujuan. Ketika Imam Fakhrul Razi menyebut anak yang berketurunan ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita pahami dari narasi itu. Pertama, anak Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan sampai masa Imam Fakhrul Razi hanya 3. Kedua, ada anak lain selain 3 itu, tetapi tidak berketurunan. Ketiga, ada anak lain yang berketurunan, misalnya Ubaidillah. Namun, Imam Fakhrul Razi sengaja berbohong karena suatu motif tertentu. Jika seandainya poin ketiga itu yang terjadi, lalu apa motif Imam Fakhrul Razi tidak menyebutkan Ubaidillah? Kaum Balwi atau Rumel harus dapat menginvestigasi apa motif Imam Fakhrul Razi tidak menyebutkan Ubaidillah. Apakah karena sentimen, ada permusuhan, atau apa? Jelas tidak akan ditemukan motif-motif itu. Imam Fakhrul Razi tinggal di Roy pada abad ke-6 dan 7. Ia sama sekali tidak mengenal Ubaidillah. Ia pun tidak pernah tahu nanti di suatu masa akan ada orang yang nyantol dalam nasab Ahmad bin Isa itu. Ia hanya mencatat sesuai ilmunya bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan ya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Imam Fakhruddin Ar-Razi dituduh Syiah. Ini yang kelima. Falasi yang coba dibangun oleh Pak Alwi untuk membuat keraguan terhadap kitab Asy-Syajaratul Mubarakah adalah bahwa penulis kitab ini terindikasi Syiah, seperti kaum Wahabi. Rupanya Balwi ini benci sekali kepada Syiah, berbeda dengan para keturunan Nabi di penjuru dunia. Walaupun mereka Sunni, mereka moderat dalam memandang Syiah. NU memandang Syiah hanya sebagai bagian dari perbedaan terhadap dalam Islam. Ia tidak seperti Wahabi yang memandang Syiah sebagai di luar Islam. Syiah dan Wahabi bagi NU sama saja. Firqah dalam teologi Islam yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dari ajaran Syiah yang sejalan dengan NU. Begitu pula ajaran Wahabi. Jika Syiah tampak terlalu mengagungkan Ahlul Bait Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, sehingga terkesan merendahkan sahabat Nabi, maka Wahabi tampak membela sahabat-sahabat tertentu yang berpolemik dengan Ahlul Bait, sehingga terkesan merendahkan Ahlul Bait. Sedangkan
NU dalam ajarannya penuh seluruh mencintai keduanya, Ahlul Bait dan sahabat Nabi. Jika demikian, ajaran NU yang diwarisi dari ulama terdahulu, termasuk Imam Al-Fakhrur Razi, ya, maka tuduhan Ba'alwi bahwa penulis kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebagai Syiah hanya karena menyebut alaihissalam untuk para ahlul bait dan keturunannya yang utama adalah tidak berdasar. Yang keenam, menggugat Ali Asyakron sebagai kreator nasab Ba'alwi. Al-Jawharus Syafaf dipertaruhkan. Penulis dalam berbagai tulisan dan kesempatan mengatakan bahwa Ali Asyakron yang wafat 895 Hijriah adalah kreator atau pencipta nasab Ba'alwi yang disambungkan kepada nasab Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa Ba'alwi. Menggugat proposisi penulis tersebut dengan beberapa narasi. Pertama, bahwa kitab Al-Jawharus Syafaf telah tercatat terlebih dahulu nasab Ba'alwi tersambung kepada Nabi. Menurut Ba'alwi, Al-Jawharus Syafaf ini adalah karya Al-Khatib yang bukan bagian dari keluarga Ba'alwi. Jadi Al-Jawharus Syafaf inilah yang mencatat pertama kali nasab Ba'alwi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis katakan kitab Al-Jawharus Syafaf ini kitab majhul. Manuskripnya baru ditulis 1410 Hijriah. Baru 35 tahun yang lalu. Rumel mengatakan kitab Qiladun Nahar karya Bak Makromah yang wafat 947 Hijriah. Banyak mengutip manuskrip Al-Jawharus Syafaf dan kutipannya identik dengan manuskrip yang ditulis 1410 Hijriah itu. Rumel terjebak skandal ilmiah. Seharusnya peneliti tidak sesembrono Rumel yang mudah percaya terhadap setiap narasi dari sebuah klan seperti Ba'alwi. Klan ini memang sedang menyulam tangkai-tangkai bunga seroja sejarahnya dan ingin diletakkan dalam permadani penganten kesejarahan dunia Bak Makromah. Memang ulama abad ke-10, tetapi kutipan tentang Al-Jawharus Syafaf itu tidak ada dalam manuskripnya. Ia ditambahkan oleh pentahqiq. Mau bukti? Lihat dalam muqaddimah di halaman 21 juz pertama kitab tersebut. Di sana dikatakan bahwa metode pentahqiqan dan pentahqiq manuskrip ini tidak murni mencetak apa yang ada dalam manuskrip. Tetapi ia menambahkan di dalam kitab ini keterangan yang perlu ditambahkan. Untuk membedakan versi manuskrip dan versi tambahan, pentahqiq menyematkan dalam kurung untuk kalimat tambahan itu. Untuk sebuah contoh, lihat 5 halaman 19, pentahqiq menambahkan 2 halaman dari kitab Al-Jawharus Syafaf yang tidak ada dalam versi manuskrip kitab Qiladun Nahar. 2 halaman itu dimulai dengan buka kurung, dimulai kalimat wamin auladi Ubaid sampai halaman 20 dengan kalimat terakhir man wasafa. Kemudian diakhiri tutup kurung tambahan itu 2 halaman. Dan mana diambilnya? Dari manuskrip Al-Jawharus Syafaf yang baru ditulis 35 tahun lalu atau 17 tahun sebelum kitab Qiladun Nahar ini dicetak. Bagaimana kitab versi cetak semacam ini bisa dijadikan dalil dalam berdiskusi berdasar masa penulisnya yaitu abad 10 Hijriah jika isinya banyak penambahan oleh muhaqqiqnya dari manuskrip palsu yang baru ditulis 17 tahun lalu. Kitab versi cetak Qiladun Nahar tidak bisa dijadikan bukti bahwa penulisnya pada abad 10 telah melihat manuskrip Al-Jawharus Syafaf.
seperti versi manuskrip saat ini yang ditulis 35 tahun yang lalu. Kemungkinan manuskrip itu sudah ada di abad 10 Hijriah ada. Tetapi jelas manuskrip Al-Jarus Syafaf versi yang demikian yang dimiliki Rumel tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari situ penulis mengabaikan kitab Al-Jarus Syafaf ini. Di samping penulisnya sendiri adalah penulis yang majhul dan ahistoris, maka penulis mengatakan bahwa Ali Asyakron lah yang pantas didudukkan sebagai sang kreator nasab Ba'alwi, bukan Al-Khatib yang katanya menulis Al-Jarus Syafaf. Yang ketujuh, ada puisi yang mengurut silsilah Abu Bakar Asyakron sampai baginda Nabi. Kata Rumel, bukti ketersambungan nasab keluarga Ba'alwi adalah adanya puisi yang mengurut silsilah Abu Bakar Asyakron sampai baginda Nabi. Selain nama penulis puisi, seharusnya Rumel menyebutkan puisi ini. Untuk siapa? Dari situ akan diperkirakan umur penulis puisi dalam diskursus keterputusan ini. Silahkan pembaca lihat kitab Al-Burqah karya Ali Asyakron halaman 149-150. Ia mengutip puisi orang yang bernama Muhammad bin Ahmad Husyair Al-Hadrami yang memuji seseorang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Siapa Abdullah ini? Tidak lain ia adalah kakak atau adik dari Ali Asyakron sendiri. Berarti umur dari penulis puisi itu sebaya dengan Ali Asyakron. Bahkan bisa lebih muda karena ia kemungkinan besar murid dari kakaknya. Sangat besar kemungkinan juga Ali Asyakron meminta Muhammad Al-Hadrami untuk membuat puisi sesuai nama silsilah yang ia berikan terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi puisi itu karya Ali Asyakron sendiri lalu diatasnamakan orang lain. Kecurigaan semacam itu pantas diberikan untuk penulis dari klan Ba'alwi mengingat skandal ilmiah yang sering kita dapatkan. Narasi-narasi Ba'alwi dan Rumel Abbas tentang kitab-kitab abad ke-7 sebenarnya sia-sia. Karena padamnya listrik di dalam rumah itu bukan karena semrawutnya rangkaian kabel-kabel, tetapi karena instalasi listrik memang tidak tersambung ke tiang listrik. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membawa dalil kitab abad ke-4 sampai dengan 9 tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Tidak ada yang mampu membawa dalil tentang bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa, dan tidak ada yang mampu membawa dalil bahwa Jadid adalah saudara Alwi. Lalu berdasar apa Anda mengaku sebagai cucu Nabi? Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.